Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Roma 10 ayat 9. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tema firman kehidupan kita, dasar hidup Kristen adalah mengaku dan percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita dituntut hidup dalam pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab, sebagai orang percaya, dibutuhkan pengakuan. Iman itu harus dinyatakan dalam pengakuan, aku percaya. Dan pengakuan percaya inilah yang mendasari keselamatan kita. Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan siapa percaya pada Yesus tidak akan dipermalukan. Ayat 11. Dasar hidup orang Kristen adalah percaya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada dua ajaran Kristus yang luhur dan agung, yaitu menyelamatkan dan memuridkan. Kita diselamatkan dan kita menjadi murid-murid Yesus. Kedua ajaran ini adalah perintah yang wajib dilakukan oleh setiap orang Kristen. Jadi tugas orang percaya adalah melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dalam melakukan kehendak Tuhan Yesus inilah sering kita temukan banyak pergumulan dan tantangan hidup. Karena untuk menjadi Kristen itu tidak mudah. Karena pasti ada tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Pasti ada kegagalan yang kita hadapi. Ada rasa sakit, ada duka. Teknologi, kemajuan, gadget, medsos juga menjadi tantangan kekristenan kita. Kita pengikut Kristus dibenarkan dan diselamatkan ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita bisa tunjukkan dengan selalu kita ucapkan sesuai pengakuan iman dan dapat didengar oleh orang lain. Percaya dalam hati merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus yang bersaksi tentang Yesus dalam hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang dapat memastikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya dalam hati. Konfirmasinya ialah Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan demikian, orang yang sungguh percaya dalam hati, dia pasti akan mengalami pembaharuan hidup, yaitu menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Karena orang-orang percaya meniru, mengikuti pola hidup Kristus. Orang percaya pasti berbuat baik, namun bukan lagi supaya selamat, melainkan karena dia sudah selamat. Kesederhanaan kabar baik itu yakni mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, membuat setiap orang selamat. Karena keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian, maka Dia akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan. Orang yang mengaku Tuhan Yesus akan dibenci oleh orang banyak. Pada saat kekristenan mula-mula, mereka menghadapi aniaya dari pihak kaisar atau pemerintah. Jadi ketika orang mengaku Yesus Tuhan di dalam hidupnya, bisa menjadi sulit. Karena itu orang yang percaya kepada Kristus disebut Kristen karena mengikut dan mengakui kehidupan Kristus. Ketika orang mengaku dengan mulut akan terdengar di telinga orang. Di zaman sekarang, kita yang percaya kepada Kristus tidak lagi mengalami aniaya secara fisik. Tetapi iman kita harus tetap terpancar dengan perilaku dan perbuatan baik kita. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 26 dikatakan, itu adalah seperti tubuh tanpa roh, mati. Demikian iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman adalah
kumpulan atau akumulasi tindakan-tindakan penurutan terhadap kehendak Allah di setiap waktu, di sepanjang hidup kita. Karena itu, mari kita lebih semangat memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang yang Tuhan buat bertemu dengan kita, agar mereka juga menikmati anugerah keselamatan yang besar itu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Begitu juga dengan firman kehidupan hari ini. Biarlah firman-Mu yang menopang menyertai kami sepanjang hari ini. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.